Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Bimbinglah aku. Aku melihat sendiri engkau bercakap-cakap dengan teman-temanmu. Mereka gembira sekali mendengar percakapanmu, sehingga mereka bahagia. Aku juga tahu, wahai kekasihku, engkau sedang dalam keadaan yang sedih hati. Padahal, kandungan isi dari percakapanmu itu sebenarnya sedang engkau butuhkan untukmu sendiri. Kenapa bukan engkau dahulu yang berbahagia? Dengan melihat sikapmu yang lugu dan sorot mata yang memancar dari kedua bola matamu, yang selalu membawa pesan-pesan kedamaian, benar-benar membuat aku jadi mampu untuk melihat realita kehidupan ini semakin indah dan menyenangkan. Ketulusan yang tersembunyi di dalam dirimu, wahai kekasihku, tidak ada yang dapat memantau kecuali sanubarimu sendiri. Sehingga engkau mampu memposisikan dirimu di tengah masyarakatmu yang tidak pernah memperhitungkan apa yang mereka lakukan, tetapi sangat memperhitungkan reaksi yang engkau berikan. Memang kita ini benar-benar berada di tengah masyarakat yang ganjil sekali. Mereka sangat memperhatikan apapun yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan apa yang kita rasakan. Memang engkau hebat, aku mengakui. Karena engkau mampu tersenyum di depan banyak orang, padahal di dalam hatimu menyimpan kesedihan. Terima kasih sekali atas sanjunganmu terhadapku. Sambutmu dengan tersenyum kecil. Betapa aku bahagia, wahai kekasihku, ketika aku tersadar bahwa engkau benar-benar memahami diriku. Tetapi selanjutnya, aku dapat membayangkan betapa engkau merasakan kebahagiaan ketika engkau dapat memahami dirimu sendiri. Selanjutnya, kita akan berada di puncak kebahagiaan ketika kita telah saling memahami. Aku tidak berharap apapun darimu. Aku tidak berharap kasih sayangmu. Aku tidak minta engkau menangis bersamaku, atau tertawa bersamaku, atau mendampingiku dalam menghadapi perjuangan. Yang aku minta kepadamu hanya satu. Izinkan aku berdomisili di dalam hatimu, tempat aku pulang beristirahat melepas lelah. Kedamaian yang kurasakan dalam diriku, wahai kekasihku, adalah bukan ketika engkau berada di sampingku, melainkan karena kebersamaanmu. Bukan karena keberadaan ragamu, melainkan kehadiran jiwamu bersamaku.
Untuk itu, engkau tidak perlu lagi memunculkan kekhawatiran dalam dirimu akan kehilangan diriku. Tidak perlu khawatir akan ditinggal pergi. Percayalah. Tetapi sebaliknya, yang perlu engkau khawatirkan adalah akan kehilangan dirimu sendiri. Tatkala engkau habiskan usiamu hanya untuk menyenangkan orang lain. Yang perlu kita bangun ke depan, wahai kekasihku, adalah berbagi kebahagiaan, kebersamaan, dan kesalingan. Nanti engkau akan dapat melihat dan merasakan betapa air matamu menjadi sangat indah ketika tanganku yang menghapusnya. Air mata dalam cinta adalah air wudhu. Andaikan orang paham bahwa cinta adalah sebuah seremoni sakral, tentu sebelum bercinta harus bersuci dahulu. Sejak aku mengerti engkau telah memahami diriku, wahai kekasihku, setiap kali aku melihat senyuman manis terkulum di bibirmu, hatiku merasa damai dan segala beban hidup di pundakku menjadi ringan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Aku juga tidak mengerti. Adapun masa lalumu, kenangan-kenangan lama yang tersimpan di dalam memorimu, tekanlah terus sampai masuk ke alam bawah sadar. Bila tidak bisa dihapus, abaikan saja. Pasti akan pergi dan tak akan kembali. Hanya saja yang jadi masalah nanti, malah justru engkau sendiri yang sering melakukan kunjungan, menengok kenangan-kenangan lamamu. Itulah yang menyebabkan engkau masih sering menangis. Termasuk juga cara terbaik untuk masa depan. Supaya tidak lagi terpukul kekecewaan demi kekecewaan. Sebaiknya tidak usah berharap apapun dari siapapun kecuali hanya dari Tuhan. Kehidupan dunia ini sebenarnya, wahai kekasihku, adalah perlawatan yang sangat menyenangkan. Bila kita pandai memanfaatkannya dengan baik, tidak menghamburkan waktu untuk bergumul dalam dendam, kebencian, dan pertengkaran. Selanjutnya, setelah engkau dapat merasakan kebahagiaan dalam dirimu, jangan pernah bergantung kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Bila tidak demikian, nanti kebahagiaanmu akan terbatas dan cepat jatuh tempo. Kuharap cintamu kepadaku bukan hanya karena kebaikan-kebaikanku saja, tetapi juga engkau harus menerima segala kekurangan yang ada pada diriku. Inilah baru disebut cinta yang sesungguhnya. Kemudian juga, cinta juga harus selalu ditumbuh kembangkan terus-menerus sepanjang zaman. Bila tidak demikian, nanti akan cepat melayu. Ciri-ciri cinta yang telah layu, wahai kekasihku, dapat engkau rasakan ketika sudah ada gejala-gejala pengabaian, sering bepergian, menghilang lalu datang, banyak keluh kesah dan penyangkalan.
Apabila tanda-tanda seperti itu terlihat terang, segera ambil keputusan dan katakan dengan pasti, semoga engkau selalu bahagia. Ada satu kondisi yang selalu aku perhatikan ketika engkau sedang berbicara dalam keadaan bersedih hati. Kubiarkan engkau terus berbicara, tidak aku potong dan tidak aku sela. Sebab ketika itu yang berbicara adalah hatimu. Katup hatimu sedang terbuka untuk menyalurkan arus keluar. Sehingga tidak mungkin aku menitipkan peristiwaku untuk masuk ke dalam hatimu. Kemudian juga ketika kita sedang bercengkrama, entah dalam persoalan apapun, yang menjadi standar penilaianku terhadap dirimu adalah bukan dari jawaban-jawaban yang engkau suguhkan, melainkan dari pertanyaan-pertanyaan yang engkau ajukan. Pertanyaanmu melambangkan apa yang menjadi perhatianmu. Ketika aku tidak dapat menyimpulkan atau tidak dapat mengambil keputusan, berarti aku dalam kondisi keraguan. Pada saat aku dalam keraguan, hatiku merasa tidak nyaman. Semakin sakit lagi apabila aku mengambil keputusan hanya berdasarkan keyakinan. Dengan cara menutup mata, mematikan lampu, kunci jendela dan pintu. Itulah sebabnya aku sering mengatakan, kita sudah cukup sah disebut pendosa ketika kita melihat ada peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, tetapi kita tetap bergeming tidak melakukannya. Itulah sebabnya aku bersedih hati ketika engkau susah, lalu aku tidak mampu membantumu. Maafkan aku, wahai kekasih. Setelah engkau menyatakan pemaklumanmu kepadaku, terima kasih atas segala kebaikan hatimu. Tidak mesti dengan materi, yang penting adalah doamu. Setelah itu aku merasa seperti diberi obat oleh dokter ketika aku sedang sakit. Tetapi sebenarnya obat itu hanya untuk menghibur hatiku saja. Nanti yang menyembuhkan penyakitku adalah hukum alam yang berlaku, yang ditetapkan Tuhanku. Nanti selanjutnya, simpanlah segala rahasiamu. Tidak usah engkau ceritakan kepadaku. Rahasiamu adalah milikmu. Aku tidak ingin tahu. Demikian pula rahasiaku adalah milikku. Menceritakan rahasia pribadi orang lain itu, wahai kekasihku, adalah ketololan. Adapun ketika kita menyebarluaskan rahasia orang lain, itu patut disebut pengkhianatan. Demikian ini aku maksudkan supaya kita tidak saling menyandera. Di samping itu, ada hal penting yang perlu engkau amati. Nanti engkau bakal menjadi pribadi yang sangat membosankan ketika engkau banyak bicara dan bercerita tentang rahasia pribadimu. Berbahagialah orang yang mampu menikmati semua fasilitas alam ini dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Namun demikian, ada yang terlebih bahagia lagi, yaitu orang yang tidak mencintai alam ini. Cintanya hanya untuk yang mencipta alam semesta ini. Fasilitas yang ada hanyalah anugerah sebagai titipan.
dan akan digunakan untuk mendukung pengabdian kepadanya. Seperti itu, tundukkan kepala, lalu menetes membasahi pangkuanku, seraya engkau berkata, bimbinglah aku. Untuk menenangkan hatimu, akhirnya aku katakan, Tuhan berjanji mengampuni segala dosa-dosamu. Setelah itu engkau akan terlahir lagi sebagai makhluk baru. Engkau mengangguk-angguk semakin keras, pertanda engkau sangat mengerti apa yang aku katakan. Lalu selanjutnya bagaimana, Kang Mas? Tanyamu tiba-tiba membuat aku terhentak. Ya, sebaiknya segera kita menikah. Tetapi pernikahan kita bukan untuk mencari kelezatan, melainkan hanya untuk meningkatkan kualitas peribadatan. Jawabku memastikan. Seketika itu engkau benamkan wajahmu di atas pangkuanku sambil menangis keras. Aku menyerah. Aku menyerah. Indramayu, 26 Februari 2023, sebuah karya yang luar biasa dari Buya Abdul Shakur Yassin.